tadi diberikan ucapan-ucapan yang baik, partinya sudah berbeda-beda. Nah, air itu menjadi media. Maka kemudian banyak orang yang ketika minta doa kepada kiainya, kepada orang dengan air. Kenapa? Karena air itu menyimpan pesan yang diberikan, yang diucapkan dari seseorang. Idza sa'altumullah ta'ala, ketika sa'altum minta kamu Allah terhadap Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, fas'aluhu bi butuni akufikum, fas'aluhu maka mintalah kamu kepada Allah bi butuni akufikum, dengan butun itu bagian dalam telapak tangan. Jadi ketika panjenengan doa, ono hadis doa itu, ketika panjenengan doa maka mintalah Allah bi butuni akufikum, dengan bagian dalam telapak tangan panjenengan. Berarti begini. Wala tas'aluhu, dan janganlah meminta atau berdoa biduhuriha, dengan bagian duhur, bagian luar, ya, bagian yang tampak dari telapak tangan. Jadi dungong ini, ojo dungong ini, ya, dan dungong ini bagian dalam. Sumala tarudduha, kemudian setelah doa minta, jangan kemudian langsung menolaknya atau ngepakno ini, ya. Hatta tamsahu biha wujuhakum, sampai kemudian tamsahu, mengusap, ya, kalian semua mengusap biha, dengan butuni akufikum, dengan bagian dalam tangan, wujuhakum, wajah kalian. Fa innallaha ja'ilun fiha barokah, maka sesungguhnya Allah menjadikan hal tersebut itu ada keberkahan. Jadi ketika doa, fas'alu bi buduni akufikum, mintalah dengan bagian dalam dari telapak tangan kalian, telapak tanganmu, dan janganlah meminta dengan bagian luar, wong ini oleh. Tapi kemudian setelah doa jangan langsung di menolaknya, tapi hatta tamsahu biha wujuhakum, sehingga kemudian diusapkan di wajah kalian. Ketika seperti itu, fa innallaha ja'ilun fiha barokah, maka sesungguhnya Allah menjadikan hal tersebut terdapat keberkahan. Rawahu Abi Daud, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Jadi makanya ngomong kok ini terus diusap nang wajah, karena di situ ada keberkahan. Banyak hadis-hadis itu yang hadis-hadis itu yang kadang-kadang menurut kita itu, bukan menurut kita, kadang-kadang akal kita yang tidak nyampe, akal kita yang tidak sampai. Misalkan kenapa air itu, kenapa orang biasanya menjaluk doa itu kemudian ketika minta doa itu dikasihkan air, kan? Jaluk nang kiai dungo terus dikeno banyu. Ini doanya karena ada peneliti dari Jepang itu meneliti air. Air itu termasuk media yang bisa menyerap semua pesan. Diteliti air itu. Air itu diteliti. Marumono satu gelas air ini dikei musik-musik rock, misalnya. Marumono satu air dikasih musik-musik yang halus, yang baik, yang tidak rock, yang halus, slow lah. Terus sama air yang kemudian dikasih doa-doa, misalnya, baik, ucapan-ucapan yang baik. Terus diteliti, itu kan bisa di internet saya baca. Terus diteliti, ternyata ketika diteliti air remang yang diteliti itu
apa namanya dilihat, partikelnya sudah berbeda air tersebut. Oh sing diwaca robe partikelnya beda. Ambil air yang tidak, ambil air yang slow, dengan air yang tadi diberikan ucapan-ucapan yang baik, partikelnya sudah berbeda-beda. Nah, air itu menjadi media. Maka kemudian banyak orang yang ketika minta doa kepada kiainya, kepada orang dengan air. Kenapa? Karena air itu menyimpan pesan yang diberikan, yang diucapkan dari seorang. Makanya kenapa ketika kita makan ataupun minum diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena yang kita ucapkan itu akan memberi pesan kepada apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Termasuk ya, menyambung dengan hadis ini, termasuk kemudian berdoa, mengusap wajah. Ini ada hadisnya, cuma ngomong wae Gus. Kalau hadis itu ternyata fa innallaha ja'ilun biha barakah. Karena ketika kita melakukan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Jadi doa-doa yang lapor jadi dengar yang Gus, profat Gus. Tidak ada dasarnya, itu tidak ada. Padahal ada kebaikan yang mungkin kita belum mengetahuinya, sehingga kita menjustis, sehingga kita menyalahkan dan seterusnya. Jadi hadis ini berpesan kepada kita ketika kita berdoa, kita menggunakan bagian yang dalam, dan ketika setelah selesai berdoa diusapkan famsahu biha wujuhakum, diusapkan ke wajah kita semua. Fa innallaha ja'ilun fiha barakah, maka sesungguhnya Allah menjadikan keberkahan dalam hal tersebut. Kemudian hadis yang ke-104, idza sa'ala ahadukum rabbahu mas'alatan fata'arrafal ijabah falyaqul alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Idza sa'ala ahadukum, idza ketika sa'ala meminta, seorang dari kita semua meminta rabbahu kepada Tuhannya ahadukum mas'alatan suatu masalah fata'arrafal ijabah, maka kemudian diijabahi, dikabulkan apa yang dimintanya, falyakul maka berdoa atau mengucapkan orang tersebut alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, yang artinya segala puji bagi Allah dan yang bi ni'matihi dengan nikmatnya Allah tatimmus sholihat, sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Jadi misalnya baca doa, ya Allah rapi mana misalnya mbak rapi mana sabar mari sholat rapi mana baru dijabahi mbak, di baru rapi temenan mbak. Alhamdulillah, maka yang dibaca adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, segala puji bagi Allah dengan zat yang dengan kenikmatannya itu sempurnalah segala kebaikan-kebaikan. Waman abta'a anhu dzalik, waman dan barang siapa abta'a anhu, abta'a batik artinya berarti itu lambat. Barang siapa yang lambat ijabahnya, tidak diijabahi dua tapi kok gak diijabahi suwe diijabahi, falyakul maka ucapkanlah alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala hal, segala kondisi, segala keadaan. Segala puji bagi Allah atas segala
keadaan segala kondisi. Karena diijabahinya suatu doa itu bukan selalu apa yang kita minta. Bisa jadi diijabahinya suatu doa itu adalah sesuatu yang tidak kita minta. Mungkin mungkin menurut Allah sekali diijabahi, gue tambah diijabahi tambah ruwet tiga lagi misalnya, tambah ya. Karena dan tidak harus pada saat itu, bisa juga doa itu kemudian kembali kepada anaknya diijabahinya. Ada seorang kiai ini alim, pinter, tapi gak sugi-sugi. Padahal dungo ini sugi, tapi gak sugi-sugi. Ketika dia selalu minta agar kekayaan, maka yang didapatkan sebaliknya. Moro waduh si mati, moro opo hilang. Akhirnya ijabah doa, diijabahnya doa itu tidak kepada dia, tapi kepada anak-anaknya. Akhirnya tapi anak-anaknya jadi semua profesor, kabeh orang minimal dokter, semua anak-anaknya. Ijabah doanya itu bukan kepada dia, tapi kepada anaknya. Bisa jadi bukan sekarang, bisa jadi akan di waktu yang akan datang. Bisa jadi tidak dengan kita, bisa jadi kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Ya, ijabah doanya itu. Maka lantas bagaimana kita berdoa? Kita berdoa itu memposisikan diri kita sebagai seorang hamba yang berkewajiban untuk meminta kepada atasannya. Kenapa? Karena dengan berdoa itu menunjukkan kelemahan kita. Orang jalu itu lemah, orang minta itu kan lemah. Karena meminta kepada yang memberikan sesuatu yang dimintanya. Maka ada seorang ulama itu merasa segala sesuatu itu sudah diberikan oleh Allah, segala kenikmatan tubuh, kenikmatan mata dan sampai ndungu itu izin sampai Allah. Ndungu nampaknya aku izin karena segala kenikmatan sudah dia dapatkan. Maka ulama itu ndungu pengen itu, anu izin pengen terus. Iya, ada ulama itu yang ndungu itu gak guys. Alhamdulillah sudah selesai. Karena merasa malu atas segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi ada ulama itu yang kalau berdoa tahu sing dijaluk Allah. Kenapa? Karena dia meyakini bahwasanya dia lemah dan yang pantas dimintai itu adalah Allah. Yang pantas dimintai, mbok ditakoi gak ngomong, mbok dijaluk gak ngomong itu Allah. Lek baji jaluk baru kau tak kei, baru gue cerita tangan bahasa bagus baji tak kei loh, saya iman itu jadi menunggu sebab yo, baru gue misalnya cari misalnya, waduh baji jaluk mesti kayak wis mari cerita mbak ngomong mbak, jadi aku ngerti kan. Jalukin nang menungso, tapi lek jalukin nang pangeran, gak mungkin pangeran cerita, gak izin kita. Lah ada ulama yang lek wis kadung jaluk wakeh dowo dulu. Karena, karena apa?
Karena yang pantas diminta ya Allah, ya Tuhan. Ya, maka atas segala sesuatu, ketika kemudian apa yang kita minta itu diijabahi, maka kita mengucapkan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus shalihat. Tapi lek sing dijaluk iku kok gak tepat sasaran, suwe, lambat, gak dan dikabul-kabulno, tetep ae alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala kondisi, segala keadaan. Ono duwe disyukuri, ono duwe ya disyukuri, ngono Pak. Duwe bojo disyukuri, bojone wis ketok tuwa Pak, ya disyukuri Pak. Ya sing ngene iku. Kehidupan wis ngene iku. Kate golek apa maneh? Hah? Nah, itu tergantung kondisi lagi. Itu apa namanya? Katanya Yai Husain kalau istrinya 3 4 sulit masuk neraka. TikTok itu. Oh iya. Istrinya 2 3 atau 4 sulit masuk neraka. Terus kalian niru apa? Kalian niru sampai? Husain. Lah ya sama kalian niru kan? Yang penting rokok tuh masih nggak apa-apa, Mbak. Sampai telu apa nggak apa-apa? Kok sing bojo pertama jatane cari ya. Kalau ini bojo kedua ngaji, begini. Apa soleh? Ya, jadi begitu. Jadi apa namanya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kamu berhitung-hitung atas nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, la tuhsuha, tidak akan mampu kita menghitungnya. Nikmat melihat, nikmat mencium bau, nikmat pokoknya kabeh yang diberikan kepada kita adalah suatu kenikmatan. Sampai ngantuk itu satu kenikmatan. Maka ada orang guru itu, orang murid ngantuk itu jangan. Tapi kan goblok kabeh guru murid. Karena dia melihat itu satu kenikmatan. Terus saiki lho, gak dikai ngantuk ambek pangeran sampai nyebrang gak ngantuk. Gak dikai ngantuk, mau nyebrang dalan ngono. Langsung turun nang dalan. Yo mati kabeh wong sak dunya iki. Dikai ngantuk. Katanya turu ono tanda-tandane ngantuk. Akhirnya boleh tempat mapan. Lalu ini gak dikai ngantuk, orang langsung turu ngono. Ket mlaku langsung turu blek nang manggon. Ini segala sesuatu itu adalah kenikmatan, tergantung kita bagaimana menyikapi segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Ono sing bersyukur, ono sing gak bersyukur, ya. Ono sing kurang terus dan lain sebagainya, macam-macam lah manusia. Rawahu Baihaqi an Abi Hurairah. Hadis dari Imam Baihaqi an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah.